welcome to Cynthia Montana Channel. Nah, hari ini teman-teman, aku mau ngebahas sesuatu yang sedikit berbeda nih teman-teman. Yaitu mengenai apa? Yaitu mengenai investasi untuk kamu, para fresh graduate teman-teman, atau buat kamu yang baru lulus kuliah nih teman-teman. Nah, pastinya nih kalian mungkin bingung ya, aku baru lulus kuliah nih, ya kan? Terus aku tuh pengen investasi, kira-kira yang cocok untuk kamu itu seperti apa? Gitu teman-teman. Nah, sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Nah, kita langsung mulai aja ya. Jadi buat kalian nih yang baru lulus kuliah nih teman-teman, selamat ya. Dan mungkin kalian lagi mencari pekerjaan, dan juga ketika kalian udah mendapatkan pekerjaan, bingung nih, uangnya kira-kira cocoknya untuk investasi apa ya, yang untuk gaji kita yang baru fresh graduate gitu teman-teman. Fresh graduate itu sekitar 3-4 juta teman-teman, kurang lebih ya. Nah, tapi ada juga sih yang bisa sampai 4 sampai bisa sampai 7 juta, 10 juta ada juga teman-teman. Tapi rata-rata itu adalah di sekitar 3-4 juta teman-teman fresh graduate. Nah, bagaimana caranya? Kita anggap ya teman-teman, gaji fresh graduate 4 juta. Kita investasikan kurang lebih berarti berapa persen? Sekitar 20% ya teman-teman. Berarti 20%-nya itu kan, kalau 10%-nya itu berarti 400 ribu, 20% mungkin sekitar 800 ribu. Anggap kita 1 juta ya teman-teman. 1 juta ini bisa buat apa nih kira-kira? Nah, ada beberapa pilihan teman-teman. Buat kalian yang tadinya awam, gak tahu mau ngapain dengan uang 1 juta gitu kan. Pilihannya itu nggak banyak teman-teman. Yang pertama, untuk kalian yang tahu soal deposito, kalian bisa deposito uang 1 juta rupiah teman-teman. Tapi setahu aku deposito itu minimal 5 juta atau 10 juta sih. Jarang ada yang deposito itu 1 juta. Nah, gimana yang lainnya nih ketika kamu tidak mau memilih deposito? Kalian bisa mencoba yang namanya adalah obligasi. Apa itu obligasi sih? Ya kan? Itu sebenarnya adalah lebih ke surat utang teman-teman. Nah, surat utangnya itu obligasinya bisa apa? Bisa obligasi negara ataupun corporate teman-teman. Katakanlah kalian memilihnya yang negara ya. Nah, di sini surat utang negara berarti. Nah, bisa apa aja? Bisa ori, bisa sukuk retail. Yang terbaru adalah ori 17 nih teman-teman. Jadi bunganya itu adalah 6,05% gitu kan. Nah, terus dia juga potongan pajaknya hanya 15%. Kalau kamu masukinnya ke dalam tabungan atau deposito tuh pajaknya 20% teman-teman. Jadi ini lebih murah istilahnya. Jadi ini juga kamu dapat untungnya lebih besar teman-teman gitu. Nah, 0,05% itu adalah per tahun ya. Tapi kamu bisa dapetin bunganya ini dalam per bulan teman-teman. Jadi gampang, tinggal 6,05% kali sama potong pajaknya 15%-nya. Terus juga tinggal kamu bagi aja teman-teman sama 12. Nah, itu bunga yang akan kamu dapat tiap bulannya teman-teman gitu. Nah, terus juga apalagi, terus kalau misalkan kalian nih aku nggak mau obligasi, aku pengen cobain namanya reksadana. Apa itu reksadana gitu kan? Nah, reksadana itu apa? Reksadana itu adalah kayak contoh, dia itu ada pasar uang, ada obligasi, ada saham teman-teman. Katakan kamu memilih pasar uang, berarti di dalamnya itu adalah isinya deposito teman-teman. Tapi pastinya dia memberikan return yang lebih besar daripada deposito, karena dia memiliki sedikit resiko yang lebih besar daripada deposito teman-teman. Yang kedua adalah reksadana obligasi. Apa bedanya obligasi tunggal dan juga reksadana obligasi? Kalau obligasi tunggal ketika harganya turun, dia akan langsung turun teman-teman punya kamu. Tapi kalau reksadana obligasi, ketika obligasi ada yang turun, belum tentu dia akan turun teman-teman, karena dia ada banyak banget obligasi lainnya seperti itu. Dan yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah saham teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak ngerti tentang saham itu kayak gimana ya kan, kalian bisa coba untuk ke reksadana saham. Ada ketentuannya teman-teman. Jadi paling enggak tingkat resiko kamu tuh harus sesuai dengan saham itu seperti apa. Nah, ada kamu mau mainnya yang big cap atau small cap atau medium cap. Nah, itu tergantung dari reksadana
yang kamu pilih teman-teman. Nanti aku akan jelasin ke kalian nih, reksadana saham itu bedanya apa dengan saham teman-teman. Akan lanjut ke video selanjutnya ya. Nah, terus juga nih teman-teman, buat kalian yang pengen dapat return lebih besar, bisa coba ke reksadana saham, tapi resikonya lebih tinggi dan itu memerlukan sedikit kemampuan khusus teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian ke obligasi, nggak perlu pikir, dapat bunga, masuk obligasi aja teman-teman, gak ribet gitu. Dan reksadana itu kalau tidak salah lebih murah ya teman-teman. Mereka bisa mulai di Rp10.000 ataupun Rp100.000. Sementara kalau obligasi tunggal rata-rata paling murahnya itu atau yang paling rendahnya itu di 1 juta teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, buat kalian yang masih fresh graduate, kalian bisa coba di obligasi, kalian bisa coba di deposito, ataupun kalian bisa coba di reksadana teman-teman. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu lah teman-teman. Thank you, have a nice day, bye-bye.